Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Selamat datang di channel YouTube SMP Negeri 44 Pekanbaru pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada materi 3.2 yaitu iman kepada kodo dan qadar. Tujuan pembelajaran kita pada materi kita hari ini yaitu siswa mampu memahami perbedaan antara kodo dan qadar. Kemudian siswa mampu memahami perbedaan antara takdir mubram dan juga takdir mu'allaq. Nah, percaya kepada qada dan qadar itu termasuk ke dalam rukun iman yang keenam. Yang pertama pada Allah, 2 pada malaikat, 3 kepada kitab, 4 kepada rasul, 5 kepada hari kiamat, dan yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini dikuasai oleh satu hukum yang pasti tetap dan tidak tunduk kepada kemauan manusia, tentunya kemauan Allah. Segala sesuatu itu bisa meliputi semua kejadian yang menimpa seluruh makhluk hidup, termasuk manusianya, benda-benda yang ada di alam semesta. Kejadian itu bisa berupa hidup, mati, baik, buruk, dan kemunculan atau kemusnahan. Nah, berikut akan menjelaskan mengenai qada dan qadar. Apa perbedaan antara qada dan qadar? Qada itu menurut bahasa artinya menentukan atau memutuskan. Sedangkan menurut istilah yaitu ketentuan Allah sejak zaman azali. Zaman azali itu apa? Zaman sebelum terbentuknya seluruh alam semesta. Kemudian apa perbedaan qadar? Qadar menurut bahasa yaitu memberi kadar, aturan, ataupun ketetapan. Sedangkan qadar menurut istilah yaitu ketetapan Allah terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Percaya kepada qada dan qadar itu terdapat di dalam firman Allah Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum tersebut yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Takdir itu ada 2. Qada dan qadar disebut dengan takdir. Sedangkan takdir itu ada 2 lagi, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mubram yaitu takdir yang tidak bisa dirubah. Sedangkan takdir mu'allaq yaitu takdir yang masih bisa dirubah. Nah, masih bingung kan? Nah, apa sih contohnya? Bisa kita lihat di sini. Contoh takdir mubram alias takdir yang tidak bisa dirubah. Yang pertama, kematian. Kita tidak bisa merubah kapan tanggal kematian kita, di mana kita akan mati, seperti apa bentuk kematian kita tidak tahu, karena itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Apakah kita bisa memundurkan atau memajukan kapan kematian kita? Tentu tidak bisa. Karena itu merupakan sunatullah, hukum Allah, dan tidak bisa dirubah. Kelahiran. Anak-anak Umi apakah bisa memilih tanggal lahirnya kapan? Anak-anak Umi sudah bisa memilih dari perut ibu siapa lahirnya. Wah, aku pengen lahir nih dari perutnya Umi. Bisa nggak kita milih seperti itu? Tentu tidak bisa. Karena itu merupakan takdir mubram yang tidak bisa kita ubah. Kemudian contoh lainnya seperti apa? Nah, ini adalah gambar gempa bumi. Kapan terjadi gempa bumi kita tidak tahu. Wah, besok mau gempa bumi nih. Atau kapan ya kejadian gempa bumi? Aku lagi sibuk nih, jangan sekarang deh gempa buminya. Nanti tunggu waktu aku lagi senggang. Tidak bisa. Karena itu merupakan ketentuan Allah tidak bisa dirubah. Kemudian apalagi kejadian tsunami, sama seperti gempa, tidak bisa kita pilih kapan waktunya terjadinya, karena itu merupakan hukum yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis kelamin adalah laki-laki, ada
perempuan. Kita tidak boleh merubah jenis kelamin kita. Misalnya laki-laki pengen jadi perempuan, kemudian akhirnya melakukan operasi. Apakah itu tindakan haram? Iya, haram. Karena itu merupakan takdir mubham yang tidak bisa dirubah dan tidak boleh dirubah oleh manusia sekalipun. Selanjutnya, takdir mu'alaq. Contohnya seperti apa? Ini adalah kehidupan yang miskin bisa berubah menjadi kaya. Syaratnya apa? 1. Bekerja. Orang yang miskin dengan bekerja bisa menjadi kaya. Contoh selanjutnya yaitu yang pertama. Setelah yang pertama tadi adalah orang miskin, bekerja kemudian kaya. Yang kedua yaitu orang yang bodoh dengan belajar bisa menjadi pintar. Orang yang sakit, ia berobat, kemudian ia sehat. Ini merupakan takdir mu'alaq yang bisa dirubah oleh usaha. Usahanya yang mana? Yaitu belajar, berobat, bekerja, itu merupakan ikhtiar atau usaha. Nah, terakhir nih, tugas untuk anak-anak Umi di rumah. Yang pertama, carilah masing-masing 5 contoh takdir mu'alaq dan takdir mubham selain dari yang telah Umi jelaskan tadi. Buat nama jelas dan kelas di kertas tugasmu. Kemudian tulis di buku latihan agama Islam. Jangan lupa buat nama dan kelasnya. Kemudian kalian foto dan kirimkan ke WA. Baik, materi kita mengenai iman kepada qada dan qadar sampai di sini dulu. Umi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ditutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pamit undur dulu. Dah.